Bismillah. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar, dengan harapan agar Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang mengira bahwa rezeki hanya ditentukan oleh kerja keras di luar rumah. Pagi berangkat kerja, malam pulang dengan tubuh lelah, lalu berharap hidup akan perlahan membaik dengan sendirinya. Padahal, ada satu tempat yang sering diremehkan, namun justru sangat menentukan arah hidup seseorang. Tempat itu adalah rumah. Rumah bukan sekadar tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah pusat energi, pusat kebiasaan, dan pusat pengambilan keputusan hidup. Cara seseorang memperlakukan rumahnya seringkali mencerminkan cara ia memperlakukan rezekinya. Tanpa disadari, rumah yang dibiarkan kotor, berantakan, dan penuh barang tidak terurus dapat membentuk pola pikir yang sama berantakannya dengan kondisi hidup. Sebaliknya, rumah yang dirawat dengan kesadaran dan konsistensi akan melahirkan kebiasaan hidup yang lebih tertata. Dari situlah rezeki lebih mudah dijaga, dikembangkan, dan dirasakan keberkahannya. Membersihkan rumah bukan hanya soal fisik, tetapi tentang membentuk mental, disiplin, dan sikap batin seseorang terhadap hidup. Tanpa kita sadari, kebiasaan membersihkan rumah tertentu membentuk pola pikir, kedisiplinan, serta sikap mental yang sangat erat hubungannya dengan kelapangan rezeki. Bukan karena lantainya bersih lalu uang jatuh dari langit, tetapi karena dari kebiasaan itu lahir karakter yang membuat seseorang lebih siap menerima dan mengelola rezeki. Berikut ini adalah 14 kebiasaan membersihkan rumah yang secara perlahan, namun pasti, bisa membawa seseorang menuju hidup yang lebih mapan, lebih berkecukupan, dan lebih tenang secara batin. Kebiasaan pertama, membersihkan rumah dengan niat menata hidup, bukan sekadar bersih-bersih. Banyak orang membersihkan rumah hanya karena terpaksa. Takut dinilai jorok, capek melihat berantakan, atau karena akan ada tamu. Begitu tamu pulang, rumah kembali dibiarkan apa adanya. Namun orang-orang yang hidupnya perlahan naik secara ekonomi, biasanya memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka membersihkan rumah dengan kesadaran dan niat menata hidup. Saat mereka menyapu, mengelap, dan merapikan, mereka tidak hanya membersihkan debu, tetapi juga melatih pikiran agar rapi dan terarah. Saat seseorang membersihkan rumah dengan niat yang benar, ia sedang melatih kesadarannya bahwa hidup yang berantakan tidak bisa diperbaiki dengan cara instan. Harus ada sentuhan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ketika menyapu lantai, ia sadar bahwa kotoran tidak akan hilang jika hanya dipandang. Ia harus bergerak, harus berusaha. Pola pikir ini perlahan terbawa ke cara ia mencari rezeki. Orang yang membersihkan rumah sambil menata niat biasanya lebih peka terhadap kesalahan kecil dalam hidupnya. Ia mulai sadar pengeluaran mana yang sebenarnya tidak perlu, kebiasaan mana yang membuang waktu, dan keputusan mana yang selama ini membuat hidupnya stagnan. Dari kesadaran ini muncul perubahan kecil yang berdampak besar. Ia tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan, karena ia terbiasa membereskan masalah langsung dari akarnya. Membersihkan rumah dengan niat menata hidup juga melatih rasa tanggung jawab. Ia paham bahwa rumah yang kotor bukan salah siapa-siapa, melainkan akibat dari kelalaian yang dibiarkan. Begitu pula dengan kondisi ekonomi. Orang seperti ini jarang menyalahkan takdir, karena ia terbiasa bercermin pada dirinya sendiri. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membentuk karakter orang yang sabar dalam proses. Ia tidak menuntut hasil instan, karena terbiasa melihat perubahan bertahap. Inilah mental yang sangat dibutuhkan untuk menjadi mapan secara nyata, bukan sekadar bermimpi cepat kaya. Kebiasaan kedua, rutin membersihkan rumah di pagi hari yang membentuk mental produktif. Pagi hari adalah waktu penentu arah satu hari penuh. Orang yang terbiasa membersihkan rumah di pagi hari, sedang membangun fondasi mental yang sangat kuat. Membersihkan rumah di waktu pagi bukan hanya soal kebersihan, tetapi latihan disiplin dan kesiapan menghadapi hidup. Saat orang lain masih bermalas-malasan, orang yang membersihkan rumah di pagi hari sudah melatih dirinya untuk bergerak. Tubuh dan pikirannya dipaksa aktif sejak awal hari. Rumah yang rapi di pagi hari membuat suasana batin lebih ringan, pikiran lebih fokus, dan emosi lebih stabil. Kondisi ini sangat berpengaruh pada kualitas keputusan yang diambil sepanjang hari, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.
Orang yang rutin membersihkan rumah di pagi hari cenderung tidak suka menunda. Ia terbiasa menyelesaikan hal-hal kecil lebih dulu sebelum memulai aktivitas besar. Kebiasaan ini membuatnya lebih teratur dalam bekerja, lebih tepat waktu, dan lebih dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan adalah salah satu pintu rezeki yang sering diabaikan, padahal nilainya sangat besar. Selain itu, membersihkan rumah di pagi hari melatih rasa kepemilikan terhadap waktu. Ia tidak merasa paginya habis percuma. Ia merasa sudah menang sejak awal hari. Mental menang inilah yang membuat seseorang lebih berani mengambil peluang, lebih optimis menghadapi tantangan, dan tidak mudah minder ketika harus bersaing. Dalam jangka panjang, orang seperti ini lebih konsisten menabung, lebih rapi mencatat pengeluaran, dan lebih serius mengelola penghasilan. Rezeki yang datang kepada orang seperti ini bukan hasil keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari mental produktif yang dibangun setiap pagi, dimulai dari rumahnya sendiri. Kebiasaan ketiga, tidak menunda membersihkan kotoran kecil yang melatih kepekaan finansial. Kotoran kecil sering dianggap sepele. Tetesan air, debu tipis, atau sampah kecil sering dibiarkan dengan alasan nanti saja. Namun kebiasaan ini tanpa sadar membentuk pola hidup yang suka menunda masalah. Orang yang langsung membersihkan kotoran kecil biasanya memiliki tingkat kepekaan yang tinggi. Ia tidak nyaman membiarkan masalah kecil berlarut-larut. Ia paham bahwa sesuatu yang kecil, jika dibiarkan, akan menjadi besar dan sulit ditangani. Pola pikir ini sangat identik dengan cara orang mapan mengelola keuangan. Dalam kehidupan nyata, kebiasaan ini membuat seseorang cepat menyadari kebocoran kecil dalam pengeluaran. Ia tidak menunggu sampai keuangan kacau baru bertindak. Ia segera memperbaiki sebelum kerusakan membesar. Membersihkan kotoran kecil juga melatih ketegasan. Ia tidak menunda keputusan hanya karena malas. Ia bergerak saat masalah masih ringan. Dalam dunia kerja dan usaha, sikap ini membuat seseorang lebih cepat berkembang karena tidak membiarkan kesalahan kecil menjadi kebiasaan buruk. Selain itu, orang yang tidak menunda membersihkan kotoran kecil biasanya memiliki kontrol diri yang baik. Ia tidak mudah tergoda untuk membiarkan ketidakrapian demi kenyamanan sesaat. Kontrol diri inilah yang menjadi kunci utama agar rezeki tidak bocor tanpa disadari. Dalam jangka panjang, hidupnya menjadi lebih ringan, rumahnya lebih terjaga, dan pikirannya lebih tenang. Dari ketenangan inilah muncul keputusan-keputusan finansial yang lebih matang. Rezeki pun lebih mudah bertahan, berkembang, dan membawa keberkahan dalam hidupnya. Kebiasaan keempat, rutin membersihkan dapur sebagai simbol kesiapan menerima rezeki. Dapur adalah tempat rezeki diolah. Banyak orang rajin membersihkan ruang tamu, tetapi mengabaikan dapur. Padahal, dapur yang kotor sering mencerminkan ketidaksiapan seseorang dalam mengelola nikmat yang sudah Allah berikan. Dapur yang bersih menciptakan rasa nyaman saat memasak dan menyiapkan makanan. Dari dapur yang bersih lahir makanan yang menenangkan hati, keluarga yang lebih harmonis, dan suasana rumah yang lebih hangat. Orang yang menjaga dapurnya bersih biasanya lebih sadar bahwa rezeki harus diperlakukan dengan hormat, bukan sekadar dihabiskan. Secara mental, kebiasaan membersihkan dapur melatih rasa cukup dan tanggung jawab. Ia tidak mudah mengeluh soal rezeki, karena terbiasa merawat apa yang ada. Sikap ini membuat rezeki terasa lebih berkah, meskipun jumlahnya belum besar. Kebiasaan kelima, tidak membiarkan piring kotor menumpuk terlalu lama. Piring kotor yang menumpuk sering menjadi simbol penundaan tanggung jawab. Banyak orang merasa lelah dan memilih menunda, padahal penundaan kecil yang terus diulang membentuk karakter yang suka menghindari kewajiban. Orang yang langsung mencuci piring setelah makan melatih dirinya untuk menyelesaikan tanggung jawab sampai tuntas. Ia tidak ingin masalah kecil menumpuk dan membebani pikiran. Kebiasaan ini sangat berpengaruh pada cara seseorang mengelola pekerjaan dan keuangan. Dalam urusan rezeki, orang seperti ini cenderung tidak menunda pembayaran kewajiban, tidak menunda menabung, dan tidak menunda memperbaiki kesalahan. Hasilnya, hidup terasa lebih ringan dan terkontrol. Kebiasaan keenam, rajin membuang sampah sebelum penuh. Sampah adalah simbol sisa, hal yang sudah tidak berguna, dan beban yang seharusnya dilepaskan. Rumah yang membiarkan sampah menumpuk akan terasa sesak, berbau, dan tidak nyaman. Secara mental, orang yang terbiasa membuang sampah tepat waktu juga lebih mudah melepaskan kebiasaan buruk, pikiran negatif, dan pengeluaran tidak penting.
Ia tidak menunggu sampai hidupnya penuh masalah baru bertindak. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini melatih keberanian untuk berkata cukup. Cukup pada barang yang tidak dibutuhkan, cukup pada kebiasaan boros, dan cukup pada gaya hidup yang memaksakan diri. Dari sikap cukup inilah stabilitas keuangan mulai terbentuk. Kebiasaan ketujuh, merapikan tempat tidur setiap hari. Tempat tidur adalah benda pertama yang kita lihat saat bangun, dan benda terakhir sebelum tidur. Orang yang membiasakan diri merapikan tempat tidur sedang melatih dirinya untuk memulai hari dengan keteraturan. Kebiasaan sederhana ini memberi rasa kendali atas hidup. Ia merasa sudah menyelesaikan satu tugas sejak pagi. Rasa ini membangun kepercayaan diri dan semangat menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Dalam jangka panjang, orang yang disiplin pada hal kecil seperti merapikan tempat tidur biasanya lebih konsisten dalam bekerja dan mengelola uang. Ia terbiasa menjaga keteraturan, sehingga tidak mudah panik saat menghadapi tekanan ekonomi. Kebiasaan ke-8, tidak membiarkan pakaian berserakan. Pakaian yang berserakan menciptakan kesan hidup yang tidak tertata. Tanpa disadari, kekacauan visual mempengaruhi kondisi batin dan fokus berpikir. Orang yang membiasakan diri melipat dan menyimpan pakaian dengan rapi melatih kesabaran dan ketelitian. Ia tidak asal-asalan dalam memperlakukan barang miliknya. Sikap ini terbawa ke cara ia memperlakukan rezeki. Dalam kehidupan finansial, orang seperti ini cenderung lebih rapi mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ia tidak suka hal yang berantakan, termasuk keuangan. Dari kerapian inilah muncul kontrol yang baik terhadap rezeki. Kebiasaan ke-9, membersihkan kamar mandi secara rutin. Kamar mandi sering dianggap tempat yang memang kotor, sehingga tidak perlu dijaga secara maksimal. Padahal, kamar mandi yang bersih sangat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. Secara mental, kebiasaan membersihkan kamar mandi melatih seseorang untuk berani menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ia tidak lari dari tugas yang dianggap berat atau menjijikkan. Sikap ini sangat penting dalam kehidupan nyata. Orang yang berani menghadapi hal tidak nyaman biasanya lebih tangguh menghadapi tekanan ekonomi. Ia tidak mudah menyerah saat usaha terasa berat. Dari ketangguhan inilah rezeki perlahan tumbuh. Kebiasaan ke-10, membersihkan rumah sambil berzikir atau mengingat Allah. Membersihkan rumah bukan hanya aktivitas fisik, tetapi bisa menjadi ibadah jika disertai niat yang benar. Orang yang membersihkan rumah sambil berzikir melatih ketenangan batin. Hatinya tidak mudah gelisah. Ia tidak membersihkan rumah dengan emosi, tetapi dengan kesadaran. Ketenangan batin sangat berpengaruh terhadap cara seseorang mencari rezeki. Orang yang tenang lebih jernih berpikir, lebih bijak mengambil keputusan, dan tidak mudah tergoda jalan pintas yang merugikan. Dari kebiasaan inilah muncul keseimbangan antara usaha dan tawakal. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak panik berlebihan. Sikap inilah yang membuat rezeki terasa lebih aman dan berkah. Kebiasaan ke-11, membuka jendela dan ventilasi rumah setiap pagi. Banyak orang lupa bahwa udara segar adalah nikmat yang sangat besar. Rumah yang jarang dibuka jendelanya akan terasa pengap, lembab, dan tidak nyaman. Tanpa disadari, kondisi ini mempengaruhi suasana hati dan kejernihan pikiran. Orang yang terbiasa membuka jendela setiap pagi sedang melatih dirinya untuk menerima energi baru. Cahaya matahari dan udara segar membantu tubuh dan pikiran bangun secara alami. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih terbuka, dan semangat menjalani hari meningkat. Secara mental, kebiasaan ini melatih keterbukaan terhadap perubahan. Orang seperti ini tidak takut menerima hal baru dalam hidupnya. Ia tidak mengurung diri dalam kebiasaan lama yang stagnan. Sikap terbuka inilah yang sering menjadi pintu datangnya peluang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam kehidupan finansial, orang yang terbuka biasanya lebih cepat belajar, lebih mudah beradaptasi, dan lebih berani mencoba cara baru yang halal untuk meningkatkan penghasilan. Rezekinya pun berkembang seiring berkembangnya pola pikirnya. Kebiasaan ke-12, membersihkan rumah secara bertahap dan konsisten, bukan menunggu sangat kotor. Banyak orang baru membersihkan rumah ketika sudah terlalu kotor dan melelahkan. Pola ini sering terbawa ke cara hidup, menunda perbaikan sampai masalah menjadi besar. Orang yang membersihkan rumah sedikit demi sedikit setiap hari melatih kesabaran dan konsistensi. Ia tidak menunggu kondisi sempurna untuk bertindak. Ia bergerak meskipun kecil,
namun rutin. Dalam urusan rezeki, sikap ini sangat penting. Orang yang konsisten menabung sedikit demi sedikit akan lebih stabil dibandingkan orang yang menunggu sisa besar. Orang yang konsisten belajar dan bekerja meskipun pelan akan lebih maju dibandingkan yang hanya bergerak saat terdesak. Kebiasaan ini melatih mental jangka panjang. Ia tidak mudah putus asa karena hasil belum terlihat. Ia percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Kebiasaan ke-13, tidak membiarkan rumah terlalu berisik dengan suara yang tidak perlu. Televisi yang menyala tanpa ditonton, suara gadget yang terus berbunyi, atau musik keras tanpa tujuan sering dianggap hal biasa. Padahal, kebisingan yang berlebihan menguras energi mental. Orang yang menjaga ketenangan rumah melatih kejernihan pikiran. Ia lebih mudah fokus, lebih mudah berpikir jernih, dan lebih mudah mengambil keputusan penting. Rumah yang tenang menciptakan ruang bagi refleksi dan perenungan. Dalam kondisi batin yang tenang, seseorang lebih peka terhadap peluang dan lebih bijak dalam mengambil risiko. Ia tidak tergesa-gesa dan tidak mudah terbawa emosi. Inilah karakter yang sangat dibutuhkan untuk menjaga dan mengembangkan rezeki. Banyak keputusan finansial yang salah lahir dari pikiran yang bising dan emosi yang tidak stabil. Dengan menjaga ketenangan rumah, seseorang sedang melindungi dirinya dari keputusan-keputusan ceroboh yang merugikan. Kebiasaan ke-14, membersihkan rumah dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Rumah bukan tanggung jawab satu orang saja. Ketika semua anggota keluarga terlibat, terbentuk rasa kebersamaan dan saling menghargai. Anak-anak yang dibiasakan membantu membersihkan rumah akan belajar tentang tanggung jawab sejak dini. Mereka memahami bahwa kenyamanan tidak datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari usaha bersama. Nilai ini sangat penting dalam membentuk karakter mandiri dan pekerja keras. Dalam keluarga yang saling bekerja sama, komunikasi menjadi lebih baik. Hubungan lebih hangat. Konflik lebih mudah diselesaikan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sehat secara emosional dan spiritual. Keluarga yang harmonis adalah salah satu bentuk rezeki terbesar. Dari rumah yang harmonis lahir ketenangan batin yang menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Orang yang hidup di lingkungan penuh dukungan akan lebih kuat secara mental dan lebih stabil secara ekonomi. Ketika kebiasaan-kebiasaan kecil ini dijaga dengan konsisten, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat bertumbuh. Tempat belajar disiplin, kesabaran, tanggung jawab, dan rasa syukur. Semua kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana. Namun jika dilakukan terus-menerus, ia membentuk karakter yang sangat kuat. Karakter inilah yang menentukan bagaimana seseorang memperlakukan rezeki yang datang kepadanya. Rezeki yang besar tidak akan bertahan pada karakter yang berantakan. Sebaliknya, rezeki yang sederhana pun akan terasa cukup dan berkah jika dikelola oleh karakter yang tertata. Dengan menjaga rumah, sesungguhnya kita sedang menjaga diri kita sendiri. Dengan memperbaiki kebiasaan kecil, kita sedang menyiapkan diri untuk menerima amanah yang lebih besar dari Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan dengan jujur, ke-14 kebiasaan yang telah dibahas bukanlah sesuatu yang berat. Tidak membutuhkan modal besar. Tidak membutuhkan alat khusus. Bahkan tidak membutuhkan kecerdasan tinggi. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran dan konsistensi. Namun justru karena terlihat sederhana, banyak orang meremehkannya. Banyak yang ingin hidupnya berubah, rezekinya lancar, dan hatinya tenang, tetapi enggan memulai dari hal kecil. Padahal perubahan besar hampir selalu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Rumah adalah tempat pertama di mana kebiasaan itu dibentuk. Dari rumah, seseorang belajar disiplin atau kemalasan. Dari rumah, seseorang belajar tanggung jawab atau pembiaran. Dan dari rumah pula, seseorang belajar menghargai nikmat atau justru mengeluh tanpa henti. Ketika rumah dibiarkan kotor, berantakan, dan tidak terurus, sebenarnya bukan hanya rumah yang rusak, tetapi pola pikir. Ketika rumah dirawat dengan kesadaran, sesungguhnya yang sedang dibangun adalah karakter. Dan karakter inilah yang menentukan apakah rezeki yang datang akan bertahan atau justru cepat hilang. Banyak orang mencari rezeki kemana-mana, mencoba berbagai cara, tetapi lupa menyiapkan wadahnya. Rezeki itu seperti air. Jika wadahnya bocor dan kotor, sebanyak apapun air yang masuk tidak akan pernah terasa cukup.
Membersihkan rumah adalah bagian dari menutup kebocoran itu, sedikit demi sedikit. Sahabatku yang dirahmati Allah, kebiasaan ke-14 yang telah kita bahas, yaitu membersihkan rumah bersama keluarga, sesungguhnya adalah puncak dari semua kebiasaan sebelumnya. Disitulah nilai-nilai kehidupan ditanamkan. Disitulah rasa tanggung jawab, kebersamaan, dan saling menghargai tumbuh. Keluarga yang terbiasa bekerja sama akan lebih kuat menghadapi masalah ekonomi. Mereka tidak mudah saling menyalahkan. Mereka terbiasa berdiskusi dan mencari solusi bersama. Kondisi ini menciptakan ketenangan batin yang sangat mahal nilainya. Rumah yang penuh kerjasama dan saling menghargai akan menjadi tempat pulang yang menenangkan. Dari ketenangan inilah seseorang mendapatkan energi untuk kembali berjuang di luar rumah. Rezeki bukan hanya dicari dengan tenaga, tetapi juga dengan ketenangan hati. Perlu kita sadari, tidak semua orang yang terlihat kaya hidupnya tenang. Dan tidak semua orang yang hidup sederhana merasa kekurangan. Perbedaannya seringkali terletak pada cara mereka menjaga kebiasaan, cara mereka memperlakukan nikmat kecil, dan cara mereka mensyukuri apa yang ada. Allah tidak menilai besar kecilnya harta semata. Allah melihat usaha, kesabaran, dan sikap hati hambanya. Ketika seseorang bersungguh-sungguh memperbaiki dirinya dari hal-hal kecil, Allah akan membukakan jalan dari arah yang tidak disangka-sangka. Membersihkan rumah bukan jaminan langsung kaya. Namun membersihkan rumah melatih mental orang yang siap menerima amanah. Dan Allah tidak akan menitipkan amanah besar kepada hati yang tidak siap menjaganya. Jika hari ini rezeki terasa sempit, jangan hanya bertanya, mengapa Allah belum memberi lebih? Cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah menjaga apa yang sudah Allah beri? Apakah rumahku sudah menjadi tempat yang layak bagi ketenangan? Apakah kebiasaanku sudah mencerminkan rasa syukur? Mulailah dari yang paling mudah. Rapikan satu sudut rumah. Bersihkan satu bagian kecil. Lakukan dengan niat memperbaiki diri, bukan sekadar mengejar hasil. Lakukan dengan sabar. Lakukan dengan ikhlas. Lakukan terus-menerus. Perubahan mungkin tidak terasa hari ini. Namun dalam beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, Anda akan menyadari bahwa hidup terasa lebih teratur. Pikiran lebih jernih. Keputusan lebih bijak. Dan perlahan, rezeki pun mengikuti perubahan itu. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling konsisten berjalan. Orang yang sabar merawat kebiasaan kecil akan lebih kuat menghadapi ujian besar. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini menjadi pengingat bagi kita semua. Menjadi dorongan untuk memperbaiki kebiasaan. Dan menjadi sebab Allah melapangkan rezeki, menenangkan hati, serta memberkahi kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk menjaga rumah, menjaga kebiasaan, menjaga keluarga, dan menjaga amanah hidup dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.